Selamat pagi semuanya. Pertemuan ini saya akan membahas tips presentasi. Untuk kalian yang sudah membuka Google Classroom pasti sudah tahu, sudah lihat, sudah ada tugas dan sudah ada materi pembukaan presentasi. Nah, nanti yang materi pembukaan presentasi itu nanti kalian bisa lihat langsung di video tersebut. Dan yang sekarang ini adalah tips presentasinya, gitu ya. Dari yang kemarin itu kan ada tugas dari materi kalian akan disimulasikan menjadi suatu materi yang seperti apa. Dari materi mau dibuat PowerPoint seperti apa dan nanti akan nyambung juga ke penyampaian yang seperti apa. Nah, dari di sini ada why, what, who, what for. Kemarin kalian sudah ngisi mau disampaikan ke siapa, apa tujuannya, untuk apa, dan pengennya nanti akan seperti apa presentasenya kalian. Nah, dari situ kalian juga bisa gunakan untuk ke bagaimana cara kalian melakukan presentasi. Dari seumpamanya, contohnya jika kalian presentasinya untuk kegiatan di kantor, berarti kalian mungkin bisa menggunakan kata-kata yang lebih formal, body language yang sopan. Kemudian jika memberikan pelatihan atau pengarahan kepada anak-anak SD atau yang usianya lebih muda daripada kalian bisa lebih berteman, lebih tidak terlalu formal, tidak terlalu tegang, mungkin seperti itu ya. Berbeda juga jika kalian melakukan presentasi saat mungkin nanti ujian skripsi, pasti kalian akan lebih tegang dan lebih formal dalam menghadapi audiensnya, yaitu penguji kalian, kan kayak gitu. Nah, dari sini nanti kalian bisa why, who, what, sama what for ini kalian bisa gunakan ke nanti bagaimana kalian mengerjakan tugas ke depannya, seperti bagaimana kalian berkenalan, seperti bagaimana kalian menyampaikan presentasi, jadi tidak monoton hanya bicara saja. Mungkin bisa memberikan tambahan guyonan, kelakar, atau gambar-gambar yang mungkin menarik perhatian dari audiensnya, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum dan sesaat kalian melakukan presentasi adalah body language, terus penguasaan panggung dan suara. Body language itu jadi kalian bagaimana melakukan penyampaiannya, tangan kalian harus seperti apa, terus nanti pakaian yang kalian gunakan seperti apa, terus bagaimana kalian bisa menguasai panggungnya. Mungkin jangan terlalu sibuk sendiri dengan layar yang ada di belakang atau berada di sudut-sudut ruangan sehingga tidak menjadi poin perhatian dari audiensnya. Bagaimana kalian menjadi perhatian dari audiens kalian. Dan suara itu juga sangat penting, bagaimana kalian menggunakan intonasi suara, atau terlalu keras, atau terlalu pelan, atau terlalu tergesa-gesa ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengatur kecepatan dalam kalian berpresentasi di hadapan audiens. Tapi kayaknya kalau yang sekarang ini ya, saat pandemi kayak gini, kita semuanya online, kayaknya body language itu nggak terlalu terlihat. Mungkin itu jadi nomor 2. Yang penting kalian body language ketika melakukan presentasi saat pandemi seperti ini, ketika keadaan online, bagaimana kalian bisa menatap kamera seperti kalian menatap teman-teman atau audiens. Bagaimana kita membiasakan diri seperti kamera itu ya orang banyak yang melihat kita, tapi jangan dibuat jadi grogi gitu ya. Kemudian penguasaan panggungnya ya sekali-kali lah ya, kalian tanya gimana, ada pertanyaan sebelumnya, atau bagaimana audiens masih nggak memperhatikan kalian gitu. Di beberapa
kondisi ada yang benar-benar menginginkan audiens dari saat presentasi tersebut itu biasanya meminta untuk membuka kamera agar tahu nih sebenarnya audiensnya memperhatikan nggak sih, atau sebenarnya audiensnya sedang apa sih, kan gitu biasanya, agar presenter juga tahu nih aku harus seperti apa menghadapi audiensnya, biar mengetahui audiensnya tahu apa enggak, bagaimana ekspresinya audiens, sudah paham atau belum. Tapi terkadang juga ada yang memang nggak usah ditampilkan kameranya, nggak apa-apa, kan kayak gitu. Kadang kan berbeda ya antara bagaimana online seperti ini dengan jika kita langsung ketemu secara langsung seperti di kelas. Oh, ternyata di sana ada yang mungkin sibuk sendiri, mungkin kita bisa langsung gimana pendapat kalian, atau ada yang sepertinya masih kurang paham, kita bisa menerangkan lagi lebih detail, atau kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita agar mereka nggak bosan. Tapi kalau kondisi daring seperti ini kita nggak bisa lihat sebenarnya saya ini diperhatikan atau enggak, tapi ya kita positive thinking aja, semuanya memperhatikan gitu ya. Kemudian suara, kalau saya menurut kalian terlalu cepat nggak ketika berbicara, atau kurang keras gitu, gimana? Jelas Bu. Jelas, kecepatan nggak? Kan saya nggak tahu ya, menurut saya nggak terlalu cepat dalam menyampaikan, tapi kadang ada yang merasa wah kayaknya kecepatan nih gitu. Contohnya body language yang untuk dihindari ketika kalian melakukan presentasi, seperti yang di sebelah kiri ini ya, yang tahu drama Korea ini namanya Namdosan. Ini dia ada tangannya di belakang kayak bondo tangan gitu ya kalau bahasa Jawanya ya. Itu kurang bagus ditampilkan ketika kalian melakukan presentasi di hadapan audiens. Kalau kayak gini sih nggak kelihatan ya, tapi kayaknya kalau duduk ya nggak mungkin ini tangannya ke belakang. Kemudian posisi tubuh seperti ini, di tangan di depan, seperti yang di sini contohnya gayanya si Sodalmi ya. Di sini untuk ketika kalian presentasi itu kurang bagus untuk ditampilkan juga, mohon dihindari. Yang penting kita bagaimana ini contoh body language, kita menggunakan tangan untuk menyampaikan, untuk menerangkan apa-apa saja yang kalau online gini susah ya. Kalau offline kita bisa nih, oh ini kita sedang menerangkan tentang hal ini, atau kita sedang menerangkan tentang pensil. Nah, gerakan tangan ini sangat perlu untuk mendukung bagaimana kita memberikan keterangan dan penjelasan terhadap presentasi kita. Nah, dan kadang ada gerakan-gerakan yang mungkin kita sadari, mungkin saya juga masih melakukan itu, kita sadari itu gerakan yang nggak penting dan mungkin cukup mengganggu. Jadi itu perlu dihindari, gerakan-gerakan seperti mungkin kita membenarkan ini ya, jilbab atau garuk-garuk kepala, contohnya itu, atau mungkin tangan kita melakukan gerakan-gerakan yang tidak mencerminkan apa yang kita sampaikan. Itu juga perlu dihindari gitu ya. Dari situ ada lagi adalah kontak mata dengan audiens. Kontak mata dengan audiens ini sangat penting ketika kita melakukan presentasi di hadapan audiens. Karena apa? Berarti audiensnya benar-benar terasa diperhatikan atau dipahami oleh presenternya, dan presenter pun merasa ada timbal baliknya lah. Oh, saya memberikan keterangan seperti ini, audiensnya memahami seperti ini. Kita nggak hanya kepada layar presentasi ke awang-awang atau ke bawah gitu ya, 1, 2, 3. Jadi kita nggak hanya ke situ. Seumpamanya kalian ragu-ragu melihat secara langsung face to face dari mata ke mata ke
audiens kalian, kalian bisa siasati itu. Seperti kalian melihat audiens, tapi benernya kalian nggak lihat secara langsung ke matanya, jadi kalian bisa lihat di tengah sini atau di dagunya atau di jidatnya gitu ya. Jadi seperti kita benar-benar melihat audiensnya merasa dilihat, merasa dipahami, tapi sebenarnya kita untuk mengurangi rasa grogi, biasanya kan kalau langsung A to A, mata ketemu mata itu kan pasti grogi ya, apalagi kalau yang nggak kebiasa berhubungan langsung atau menghadapi orang yang cukup banyak. Ada yang mau cerita mungkin pengalaman grogi? Nah, bagaimana cara menghindari grogi itu ya? Yang penting kalian tenang, walaupun sebenarnya nggak tenang, tapi yang penting kalian menguasai materi. Kalau kalian menguasai materi, insya Allah semuanya pasti akan lancar. Di sini ada yang sudah bekerja, ada yang mau menceritakan pengalaman kalian presentasi. Oh, yang kemarin ini KKL, kalian ada pengalaman presentasi nggak? Grogi kah walaupun mungkin ketemunya sama anak-anak, atau kalian mengalami kendala apa ketika kalian melakukan penyuluhan atau kan presentasi atau pendampingan atau pelatihan untuk masyarakat waktu KKL? Gimana Delika? Ceritakan. Kamu presentasinya di mana? Di desa saya, Bu, Tentang apa presentasinya? tentang pengenalan kampus, Bu, marketing gitu. Oh, berarti memperkenalkan produknya adalah kampus STI di Manggala ya? Iya, Bu, itu PPT-nya dapat dari kampus, teman saya yang dari Semarang ambil. Oh ya, 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 ya. Gimana? Audiensnya anak-anak SMA atau ada yang orang tua juga? Ada yang SMA, ada yang kayak warga sekitar gitu loh, Bu. Tapi kebanyakan anak SMA, Bu. Gimana? Kalau Delika kayaknya sudah mahir ini presentasi di depan ini banyak orang. Masih belajar juga. Gimana? Tetap ada deg-degannya nggak? Kan mungkin tetangga Pasti, sendiri. pasti, Bu, karena kan kalau saya takut salah ngomong atau gimana gitu. Soalnya kan orang desa kebanyakan sensitif agak gitu ya, Bu. Apalagi soal pendidikan dan lain-lain. Gimana kamu menyiasatinya agar kan berarti berbeda ya dengan mungkin usia yang sama di kota Semarang dan di tempatnya Delika tinggal. Saya sangat terbantu dengan PPT-nya, Bu, karena itu kayak ada kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh yang lumayan terkenal. Ya. Tapi kalau mungkin orang daerah itu agak-agak susah tahu ya, Bu, tokohnya siapa gitu. Ya. Cuma mungkin itu bisa menjadi kayak ini tokoh kayak misalnya kemarin apa ya, kayak Nelson celah Mandela. ke negeri Cina atau apa Oh kayak gitu ya. loh, Bu. Nah, jadi kan mungkin sudah bisa menerangkan seberapa pentingnya pendidikan itu untuk kita gitu, untuk diri kita sendiri gitu. Karena perempuan, apalagi di desa ya, Bu, perempuan bukan hanya setelah sekolah terus nikah punya anak gitu, enggak. Tapi kita punya kebebasan untuk eh, memilih jalan ke depannya gitu, apakah mau meneruskan pendidikan atau mungkin kerja sambil kuliah. Jadi kita memberikan informasi kepada masyarakat dan adik-adik bahwa ini loh ada kampus yang bisa kuliah juga bisa kerja juga bisa kuliah aja. Sip, 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 sip. Bagus. Ada yang lainnya nggak? Dari Delika ini cukup bagus ya. Jadi keresahannya dia di eh, desa, di kampung halaman tercinta, gimana dia pengen membuat kampung halamannya jadi lebih maju gitu ya Mbak Delika ya, agar pemikirannya semakin luas. Demikian ya untuk hari ini. Hari ini saya akhiri pertemuan kita sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.